Shalom Sobat Muda, bersyukur buat setiap kita yang masih diberikan kesehatan serta kekuatan. Bersyukur buat setiap hari-hari yang luar biasa yang Tuhan berikan. Buat kalian yang mungkin saat ini sedang tidak fit, aku berdoa di dalam nama Yesus, aku percaya bahwa kasih karunia Allah senantiasa menyertai setiap kalian. Dan apapun yang akan kalian lakukan, apapun yang akan kalian kerjakan, aku percaya penyertaan Tuhan sempurna. Dan di ngebum kali ini kita akan membahas tentang the yoke of Christ. Tapi sebelum itu ada yang tahu nggak kira-kira apa sih yoke gitu? Di dalam bahasa Indonesia, yoke diartikan sebagai kuk. Kuk adalah kayu yang dipasang biasanya untuk kerbau atau sapi dan dihubungkan ke bajak sawah atau kereta. Jadi biasanya ada dua sapi atau dua kerbau dan kemudian mereka dihubungkan oleh kuk ini, ditimpakan di tengkuknya dan supaya kereta atau bajaknya ini bisa tetap lurus seimbang gitu kan, terhubung sama hewan ini, hewan yang sudah terpasang ini. Nah, berbicara tentang kuk, kita akan membahas tentang kuk Kristus. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Nah, Kristus secara terbuka memberikan undangan bagi semua orang, bagi setiap kita untuk datang kepadanya. Dan ketika kita datang kepadanya, Tuhan katakan bahwa kamu yang berbeban berat, kamu yang letih lesu, kamu akan menerima kelegaan. Luar biasa banget ya kan? Tuhan bilang bahwa belajarlah kepadaku, kuk yang kupasang itu ringan. Nah, sebenarnya yang membutuhkan kuk itu adalah kita. Kenapa? Karena manusia itu sudah sangat terbeban dengan dia harus menahan manusiawinya. Nah, ketika dia harus menahan manusiawinya, satu hal yang dibutuhkan adalah Allah. Tuhan bilang bahwa kuk yang kupasang itu ringan. Kuk itu menghubungkan antara kita dengan Allah. Tuhan tahu bahwa manusia karena dosa dia tidak bisa untuk menahan hawa duniawi, hawa nafsu. Dan karena itu manusia harus bekerja keras supaya ia harus bisa terhubung dan sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Setelah kita dibebaskan dari beban dosa, Tuhan memberikan kita beban yang lain, yaitu kuk. Nah, kuk dan tali kekang ini berbicara tentang campur tangan Tuhan untuk mengarahkan dan menuntun kita melakukan perintah dan akhirnya berjalan sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita yang butuh kuk, kita yang membutuhkannya karena kita harus mengejar perkenanan Allah. Kita nggak bisa, manusia nggak bisa mengejar perkenanan Allah dengan usaha sendiri. Tapi Tuhan bilang, ayo datang kepadaku, akan kupasang kuk, supaya ketika kamu hidup, ketika kamu berjalan di dalam kehidupanmu, kamu akan sesuai dan seturut dengan kehendakku. So, it's time to change your mind. Waktunya ngebum. Saat ini kita belajar bahwa kita semua memerlukan kuk itu. Kita semua memerlukan Allah. Karena kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Tuhan bilang, aku sudah membebaskan dosamu, maka datanglah kepadaku, akan kupasang kuk itu, supaya kamu tetap erat, tetap terikat kepadaku, sehingga ketika kita berjalan di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi ke depannya, entah itu masalah yang besar, entah itu masalah yang ringan, respon kita adalah sesuai dengan kehendak Allah. Sadari bahwa tanpa Kristus kita tidak mungkin bisa hidup dalam perintah dan kehendaknya. Karena manusia itu seringkali jatuh di dalam dosa dan tidak bisa menahan untuk hawa nafsunya. Kita harus mengejar perkenanan Allah.
Jadi mari relakan hatimu untuk mengenakan kuk Kristus itu, di mana kita izinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, menjauhkan kita dari keinginan dosa, dan hanya mengejar perkenanannya saja. So, tetap semangat guys, tetap semangat, tetap sukacita. Kita percaya bahwa kuk yang diberikan Allah kepada kita adalah yang terbaik untuk kita, supaya kita bisa mengejar perkenanannya. Tuhan memberkati. Terus tonton video Ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain, juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.